Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, kembali lagi di channel Depian Novel. Langsung saja kita akan memasuki cerita Dokter Jenius Sebab dan Akibat. Bab 5382. Kekuatan darah bergabung dengan Ki dan darah, kekuatan yang sangat misterius dan dingin melekat di sekujur tubuhnya. Dalam darah merah, darah asli, sekarang Anda dapat melihat titik beku berbintik-bintik berkedip di dalamnya. Satu lapis, dua lapis, dan tiga lapis. Titik beku berbintik-bintik itu bukan hanya satu titik beku. Jika diperhatikan lebih dekat, sebenarnya itu adalah lingkaran es kecil dan itu adalah lingkaran es tiga lapis. Alexia jelas tahu tentang ini untuk waktu yang lama. Wei Ying dapat melarikan diri dari kematian dan dia memiliki peluang besar. Secara alami dia tidak menyembunyikannya dari Guki dan diam-diam mengambil keputusan. Kali ini dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi persyaratan Guki. Meskipun garis keturunan ini tidak menakutkan seperti dari dunia tertinggi, itu adalah keberadaan yang sangat kuat di dunia tertinggi dan domain manusia dan domain surga dan manusia menurun. Tidak ada kecelakaan. Anda akan menjadi penerima manfaat terbesar. Gadis Anda benar-benar besar berkat kausal, kata Guki. Wei Ying mengangkat alisnya dengan gembira. Pada saat ini dia mampu mengembangkan garis keturunannya yang benar-benar merupakan hal yang baik untuk kultivasinya. Terima kasih senior karena telah memberikan hidupmu untuk menyelamatkan satu sama lain. Wei Ying berterima kasih lagi. Haha, jangan berterima kasih padaku, terima kasih saja pada dia. Guki menunjuk ke arah Alexei. Wajah Wei Ying memerah dan dia menatap Alexei dengan sedikit malu. Meskipun dia koma sebelumnya, kesadarannya mendengar kata-kata tegas Alexei dan tahu apa yang telah dia alami untuk dirinya sendiri. Pria ini sungguh membiarkan dirinya tergoda. Rasa malu Wei Ying sama sekali tidak luput dari pandangan Guki. Biarkan anak muda berbicara sendiri. Guki mengangkat palu besi hitam di tangannya lagi. Tunggu. Tiba-tiba Guki menoleh dengan ekspresi serius dan mengelurkan tangan untuk menyelidiki garis keturunan Wei Ying. Garis keturunan Wei Ying aneh. Alexia yang sudah merasa lega melihat tindakan Guki dan hatinya juga tegang. Ada apa senior? Apakah ada masalah? Lampu hitam besi hitam di ujung jari Guki telah secara paksa menembus perlindungan garis keturunan Wei Ying dan langsung menyelidiki garis keturunannya. Wei Ying jelas juga karena Guki menurunkan perlawanannya dan biarkan dia menjelajah. Sebuah cahaya misterius keemasan melayang di sekitar tubuh Guki dan tubuh tembaga dan tulang besi telah melilitnya, melindungi seluruh tubuhnya tanpa bocor. Pelacak kecil mengalir ke tubuh Wei Ying satu demi satu. Alisnya sedikit berkerut. Jelas jimat pelacakan menyebabkan beberapa kerusakan pada batu giok Bingming kuno. Alexei terdiam dan gelombang 8 Buddha perlahan menyelimuti tubuh mereka berdua. Ups. Setelah Guki mengambil kembali kekuatan magisnya, dia menunjukkan ekspresi yang sangat pahit. Ada apa senior? Apakah batu giok kuno dari es dan kegelapan masih memiliki kekuatan serangan balik? Alexei sangat cemas dan sorot mata Wei Ying penuh dengan kekhawatiran. Saya baru tahu bahwa evolusi kekuatan garis keturunan gadis ini pada awalnya adalah hal yang baik. Tetapi ada sumber energi yang terkubur di dalamnya. Alexei mendengarkan dengan cermat kata-kata Guki. Ki asli? Ya, jadi saya curiga seseorang telah menggunakan kekuatan yang sangat kuat untuk mengubah indera spiritual menjadi ki asli dan menembus ke dalam batu giok es kuno dan dinasti Ming. Kapan giok kuno disempurnakan, ki asal akan memicu evolusi garis keturunan. Maksudmu, ini adalah sesuatu yang sudah lama diperhitungkan seseorang. Baru pada saat itulah Alexia menyadari bahwa kata-kata Guki berarti bahwa batu giok Bingming kuno ini harus memiliki tuan dan jejak sebab dan akibat ditetapkan. Tetapi sayangnya batu giok kuno Bingming melahirkan kebijaksanaan dan tidak mengikuti jalan itu sebab dan akibat. Iya. Guki menghela napas, ekspresinya sangat serius. Perasaan ilahi ini sangat kuat. Saya baru saja menggunakan kekuatan ilahi dari klan dewa, pemurnian, dan saya menemukan bahwa itu berasal dari dunia yang sama. Wei Ying mulutnya terbuka sedikit. Dia awalnya mengira dia adalah berkah tersembunyi, tapi sekarang dia tiba-tiba berubah. Jika benda ini benar-benar keberadaan tertentu di dunia dan dia secara paksa memperbaikinya, bukankah dia akan sepenuhnya menyinggung orang ini? Pada waktu yang sama, dunia Taishang di atas pegunungan Pengtian. Sesosok wanita dengan aura mengerikan perlahan muncul. Bulu mata wanita itu sedikit berkibar dan dia membuka matanya. Bingmin,
Ansenjade akhirnya muncul. Tentu saja itu tidak ada di dunia. Rambut panjang biru es wanita itu, setiap helai kilaunya seperti mata air es dipenuhi dengan kekuatan es. Jubah yang indah ditutupi dengan sayap onyx yang tak terhitung jumlahnya, dan batu permata biru es bertatahkan di mahkota dahi. Untungnya aku meninggalkan napas di atasnya. Hah? Mengapa masih ada napas klan dewa pemurnian? Apakah ini batu giok es kono yang dikembalikan ke tangan klan dewa pemurnian? Aku melihat es biru di dahi wanita pada saat ini. Permata menunjukkan kilau aneh, dan aura panas di atas Beacon Fairmountain asli ditutupi dengan lapisan es dan udara dingin. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh benda ini. Detik berikutnya, gumpalan kekuatan beku yang sangat kuat benar-benar melewati lapisan kehampaan dan jatuh langsung ke surga dan alam manusia. Menembus, Tarsilek Arai mendarat tepat di depan Guki dan yang lainnya. Wajah Guki langsung memucat melihat sosok es yang tiba-tiba muncul dan bergumam, "Tidak, dia ada di sini." Pada saat ini seluruh dunia tampaknya diselimuti angin dingin. Alexia menatap sosok yang lewat dengan dingin. Dia tahu bahwa pihak lain bukanlah tubuhnya, tetapi dia masih memiliki ancaman yang sangat menakutkan. Pihak lain adalah yang terkuat di dunia. Dalam sekejap, jiwa Alexia berubah, mengabaikan luka di tubuhnya. Pedang jahat siap dikorbankan kapan saja, dan dia diam-diam menjaga Wei Ying di belakangnya. Aku tidak menyangka itu dia. Guki secara bertahap melihat penampilan pihak lain dengan jelas, dan ekspresinya sangat berubah. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya, dengan wajah kurusnya dari klan dewa, dia masih bisa menghadapinya. Tetapi pihak lain ternyata yang ini keberadaannya yang sangat sulit. Alexia memandang Guki dengan serius, mengetahui bahwa perjalanan pihak lain pasti bukan niat baik. "Senior, siapa dia?" Wei Ying juga menatap Guki dengan tatapan khawatir. Dia tidak tahu apa-apa tentang pembangkit tenaga listrik tertinggi. Pembangkit tenaga listrik tertinggi, Sentu Tianyin. Sentu Tianyin bahkan memiliki beberapa hubungan dengan Protos pemurnian Taishang. Saat itu dalam keadaan marah, dia dengan panik menantang tindakan heroik dari 12 yang mulia. Bahkan hari ini dia masih berada di dunia Taishang beredar. Dia adalah wanita yang tidak masuk akal dan mengerikan. Hati Alexei tenggelam bagaimana dia harus menghadapi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang begitu menakutkan. Guki jelas melihat pikiran Alexei dan berkata, "Kalian mundur. Aku akan berurusan dengannya." Ini kesepakatan, bukan komunikasi atau penjelasan. Guki jelas cukup tahu tentang pembangkit tenaga listrik tertinggi ini, dan bahkan sekarang dia tidak memiliki spekulasi optimis. Pembangkit tenaga listrik Tianyin lama tidak bertemu. Palu besi hitam di tangan Guki sudah tergantung di pinggangnya, dan ada senyum di wajahnya yang sudah lama tidak terlihat. Udara dingin yang bermartabat perlahan memadatkan sosok. Jubah perak putih ditutupi dengan bulu poniks bercahaya, dan rambut biru es terbang tinggi. Dengan keagungan dan kekhidmatan, orang-orang berpangkat tinggi di dunia dan memandang Alexei dan Wei seperti itu Ying. "Ini kamu?" Suara sedingin es itu berhenti sejenak ketika dia melihat Guki. Dia sepertinya tidak berpikir bahwa apa yang dia lihat ternyata adalah yang ini dari klan dewa pemurnian. "Kenapa kamu tidak berada di sisi Dewi Taishang seperti anjing?" Begitu kata-kata itu keluar, itu adalah ironi dan penghinaan. Sentu Tianyin jelas tahu sebab dan akibat antara pengasingan Guki dan sang dewi. Guki sepertinya tidak mendengarnya, hanya melihat Sentu Tianyin sambil tersenyum. "Saat tidak tahu apa alasannya, biarkan indera spiritual Anda menembus batas alam dan datang ke alam surga dan manusia." Sentu Tianyin jelas tidak berniat berteman dengan Gukin. "Bingming Guyu, apakah itu padamu?" Matanya menatap langsung ke arah Wei Ying melalui Alexei yang berdiri di depan Wei Ying. "Iya." Wei Ying tidak menyembunyikan apapun. Ini tidak tahan dengan penyelidikan, jadi dia mengakuinya dengan murah hati. "Oke." Sentu Tianyin tidak mengharapkan pihak lain untuk mengakuinya secara belak-belakan, tetapi sekarang dia memiliki kesan yang baik, menunjukkan senyum. "Ini adalah liontin pelindung tubuh yang saya tinggalkan untuk putri saya. Itu dibangun oleh leluhur." Sentu Tianyin mengarahkan jarinya ke Guki. Jelas dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang asal-usul batu giok kuno ini. "Saya kehilangannya setelah pertempuran pertama, tetapi saya tidak berharap itu diambil oleh klan dewa pemurnian. Tetapi tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali putri saya. Apakah Anda mengerti?"
Suara dingin itu ditekan lagi dan udara dingin yang kuat membuat Alexei dan Wei Ying hampir tidak bisa berdiri. Jika kamu ingin selamat, segera keluarkan batu giok kuno dari es dan kegelapan dan letakkan di 9 gunung langit dan bumi, dan putriku akan mengambilnya sendiri. Sentu Tianyin mendengus dingin, tetapi Su Ying sudah berbalik, tetapi masih ada suara dingin. Jika tidak, kamu dan dia semua akan mati. Mendengar kalimat ini, mata Alexei menjadi dingin. Dia akhirnya menyelamatkan Wei Ying. Ini pria yang terlalu kuat, dengan bibirnya yang terbalik, akankah dia gagal? Pembangkit tenaga listrik Tianyin, kamu tidak tahu bahwa batu giok es dan kegelapan kuno ini telah disempurnakan oleh gadis ini. Jika dia ditarik secara paksa, dia akan dianggap tidak berguna. Guki melirik wajah suram Alexei. Karena takut akan hal itu, Alexei akan memiliki konflik langsung dengan Sentu Tianyin. Dia dengan cepat menjelaskan, hantu yang direncanakan Sentu Tianyin untuk menghilang, tetapi sekarang lebih substansial. Apakah Anda ingin saya peduli tentang hidup dan mati semut sekarang? Alis Sentu Tianyin berubah dengan sedikit ironi. Saya pikir Anda sudah terlalu lama berada di alam surga dan bumi, dan Anda tidak ingat asalmu. Pergilah ke dunia. Guki menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Jika kamu membutuhkan batu giok es kuno dengan gelap, aku akan memperbaiki Protos dan aku bersedia membuatkan yang lain untukmu. Ah, Sentu Tianyin sepertinya telah mendengar lelucon besar dengan cara yang sama. Bulu Ponix di sekitarnya bergetar lagi dan lagi. Seseorang yang diasingkan oleh klan pemurnian dewa, seseorang yang mendiskreditkan klan pemurnian dewa. Mata Guki tiba-tiba redup. Bahkan setelah jutaan tahun, beberapa orang masih akan mengingat apa yang terjadi saat itu. Masih orang yang berdosa yang dicemooh oleh klan dewa pemurnian. Sentu Tianyin, jangan pergi terlalu jauh, kata Guki. Alis Sentu Tianyin menunjukkan tatapan tegas, matanya sedikit berputar dan dia melirik Guki dengan jijik. Bahkan patriark klan dewa pemurnianmu tidak akan berani begitu lancang di depanku. Barang putriku tidak bisa didambakan oleh orang lain. Bahkan jika aku melihatnya, aku akan menggali bola mata orang yang mengintip. Sekarang, kamu dengan patuh meletakkan giok kuno Bingming di gunung Hanjiu. Dan kamu bisa bertahan. Hadiah dariku untuk menyelamatkan hidupmu. Sentu Tianyin berkata kepada Wei Ying lagi. Selain itu, ada indera keilahianku di Bingming Ancient Jade ini. Tidakkah kamu merasakannya? Mata suram itu seperti mata elang yang diukir, menatap Wei Ying dengan galak. Jangan pikirkan itu, larilah. Di bawah tatapan memaksa Wei Ying, sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya. Bagaimana melakukan? Mata Wei Ying sudah penuh dengan keluhan tentang dirinya sendiri. Jika bukan karena dia secara paksa menelan batu giok kuno dari es dan dunia bawah, jika bukan karena ketidakmampuannya untuk menekan kekuatan senjata ilahi, jika bukan karena itu, karena menyelamatkannya, Alexei tidak akan jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu. Keraguan-keraguan dan ketakutan Wei Ying membuat Alexei melihat kekhawatiran dan kepengecutannya. Wei Ying tidak takut mati, tapi dia takut akan kecelakaan Alexei. Saat ini, Alexei tidak boleh terkontaminasi dengan sebab dan akibat dari wanita ini. Bahkan jika Anda menjadi cacat, Wei Ying maju selangkah dan sudah memiliki jawaban di hatinya. Wei Ying, tepat ketika Wei Ying hendak berbicara, Alexei berteriak dan melingkarkan tangannya di bahunya. Bahu Wei Ying yang sudah gemetar di bawah tekanan ini secara bertahap menjadi tenang di bawah telapak tangan Alexei. Tianyin senior, Alexei ragu-ragu selama beberapa detik. Suaranya yang tegang terdengar dan wajahnya yang acuh tak acuh tidak menunjukkan rasa takut pada orang lain yang menghadapi atasan. Di dunia seni bela diri ini, apapun bisa diperoleh oleh yang mampu. Generasi muda tidak berbakat dan saya belum pernah mendengar apapun yang dikatakan dengan santai dan akan dikembalikan. Hah? Mata Sentu Tianyin menyipit dan semua matanya yang berbahaya menatap pemuda yang tidak dia perhatikan sejak awal. Lalu, apa maksudmu? Sentu Tianyin bertanya dengan rasa ingin tahu. Alexei melangkah keluar, matanya tegas dan dia mengatakan kata demi kata. Maksudku, aku tidak setuju. Alexei berkata perlahan dan hanya 4 kata yang menunjukkan posisinya yang jelas. Kamu tidak setuju? Suara Sentu Tianyin sudah mengandung kemarahan dan bulu-bulu Ponix di atas jubah sudah berputar-putar dan masing-masing digantung dengan kekuatan es yang sangat dingin. Bergulir, berputar-putar.
Angin bertiup di kehampaan dan aura es dan salju semuanya mengembun di balik hantu Sentu Tianyin. Ada suara ledakan. Kekuatan es seperti mengubah awan dan hujan telah menyapu Alexei, dan bulu Phoenix seperti pedang terbang yang berputar saat ini. Aura es khusus dengan aura kekerasan yang ganas merobek setiap inci perlindungan di depan Alexei. Sentu Tianyin, jangan ambil satu inci pun. Serangan kemarahan Sentu Tianyin adalah sesuatu yang bisa ditahan oleh Alexei. Tubuh kuat dewa pemurnian Guki langsung berubah menjadi lengan perunggu dan lengan besi, menghalangi di depan Alexei, dan palu besi hitam dikorbankan di tangannya yang telah mengenai udara dingin yang sejuk. Sentu Tianyin sangat marah, kesadarannya berbalik dan suara marah itu datang dari atas kehampaan lagi. Ternyata itu adalah suara dewa, menembus lapisan batasan. Apakah kamu juga ingin tidak mematuhiku? Kekuatan dewa yang kuat diberkati dengan hantu indera spiritual sudah cukup untuk mengembalikan aura seluruh tanah Xinghu. Embun beku yang mengamuk Genisiski saat melewati tanah Starlake membeku. Semua air di danau berubah menjadi es saat ini. Paksaan para atasan, bahkan hanya hantu, sudah cukup untuk mengguncang dunia. Ada suara ledakan. Menghadapi pukulan kuat ini, Guki tidak lagi ragu-ragu. Matanya menyipit dan dia mengangkat palu besi hitam di tangannya. Itu juga merupakan kekuatan supranatural dari dunia Taishang. Tetapi kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan Sentu Tianyin. Alexei tahu betul bahwa senior Guki tidak bisa menangani ini sendirian. Melangkah keluar satu langkah, memegang pedang panjang. Pola aneh secara bertahap menyebar di tubuh, dan tubuh misterius berubah menjadi kekuatan spiritual. Penatuasu, pinjamkan aku kekuatanmu. Raungan naga yang menghancurkan langit tiba-tiba meledak. Di tubuh Alexei cahaya keemasan mekar, dan napas ras naga yang mengerikan mengalir keluar, bercampur dengan napas kehancuran yang tidak ada habisnya, dan dengan kejam menekan hantu Sentu Tianyin. Itu bahkan berubah menjadi hantu naga. Hantu naga ilahi ini bahkan dipenuhi dengan cahaya bintang sekecil apapun, menyiratkan keagungan kacau yang ganas. Ini adalah napas kekacauan. Xiao Hei juga merasakan krisis, secara bertahap bangun pada saat ini dan menembak. Dalam suasana Hongmeng yang luar biasa, ada jejak energi bintang yang kacau, dan itu megah hampir menutupi dunia, menunjukkan keagungan tertinggi. Segera di langit seberkas cahaya putih perak yang menyilaukan turun, dan itu sangat menindas sehingga meledak dengan gila-gilaan. Permata di dahi Sentu Tianyin menunjukkan jejak yang tak tertandingi dari yang maha tinggi, seperti dekorasi matahari dan bulan, dan fluktuasi aura tirani terpancar, dan seluruh dunia tampak gemetar. Alexei menikam dengan pedang, dan ujung pedang menusuk 3 inci di depan bayangan. Tetapi seolah-olah dia telah menabrak dinding besi dan tiba-tiba didorong kembali, tak terkalahkan. Melihat Sentu Tianyin saat ini, Alexei merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di hatinya. Pembangkit tenaga listrik tertinggi ini, perasaan ilahi belaka, sebenarnya sangat kuat. Tapi dia tidak akan duduk diam. Masalah besar, bakar darah goblin misterius, bahkan dengan risiko kematian yang disebut Supreme ini tidak bisa menyakiti Wei Ying. Guki juga menunjukkan senyum terakhir, tetapi dia tidak menyangka itu hanya sentuhan akal sehat, dan mereka tidak bisa menahannya. Sentu Tianyin lebih kuat dari sebelumnya. Wei Ying menutup matanya dengan putus asa. Hatinya penuh penyesalan, dialah yang membunuh Alexei. Namun, tepat ketika semua orang putus asa, mutasi itu menonjol. Muridku, jika ada yang terlibat, aku tidak akan mentolerirnya. Sosok wanita berambut putih datang dari kehampaan. Tidak ada yang lain. Ini Somohan. Sosok Somohan tiba-tiba muncul, dan momentum di tubuhnya melonjak seperti penguasa tertinggi, penuh dengan aura yang tak terkalahkan, dan bahkan angin dan salju yang mengalir di puncak gunung berhenti. Aura yang kuat luar biasa dan sangat mengesankan, seolah-olah Somohan akan menghancurkan surga setelah kedatangannya. Menjentikan telapak tangannya, pedang panjang yang dingin dan sedingin es muncul di tangannya. Tanpa ragu sedikit pun, Somohan menebas dengan pedang, merobek dunia. Jalannya kejam dan cahaya pedang yang menakutkan tersapu. Pedang kejam Wang Yu, bang. Cahaya pedang yang kejam melesat keluar dengan keras, langsung menebas hantu Sentu Tianyin di udara. Kekuatan beku, apa yang terlalu memaksa. Di bawah pedang ini, itu hancur berantakan.
hantu indera spiritual itu juga berubah menjadi bubuk dalam kehampaan. Kekuatan pedang sumuhan sangat menakutkan. Wei Ying melihat sosok cantik di atas langit, dan ledakan kebanggaan muncul di hatinya. Ini adalah tuannya. Tuan? Kegembiraan Wei Ying melampaui kata-kata dan dia berlari ke sisi Sumuhan dengan penuh kegembiraan. Namun Sumuhan menunjukkan ekspresi bangga. Apa itu pembangkit tenaga listrik tertinggi? Tapi hanya itu. Gotrepining Guki melihat pembangkit tenaga listrik yang tiba-tiba muncul, tetapi dia tidak memiliki suasana hati yang baik seperti Wei Ying. Sentu Tianyin ini pelit dan pelit. Kali ini, orang-orang dari surga dan domain manusia telah menghancurkan pikiran dengan satu gerakan, dan mereka pasti akan menunggu kesempatan untuk membalas. Alexei melihat melalui kekhawatiran Goki dan berkata dengan acuh tak acuh, "Senior, jangan khawatir, karena dia tidak dapat membantu kita kali ini. Itu tidak akan lebih dari itu di masa depan." Kata-kata Alexei tidak sombong. Dia telah menerima nasihat dari Dewi Makhluk Tertinggi. Saya mengetahui bahwa ada batas antara dunia tertinggi dan alam surga dan manusia. Ketika dia bertemu Sentu Tianyin, ini lagi di masa depan. Jika dia ingin datang, dia sudah memiliki kekuatan untuk naik ke dunia tertinggi. Pada saat itu akan dianggap sebagai yang tertinggi Dewi. Dia berani bertarung satu sama lain, belum lagi daerah ini terlalu kuat. Guki awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian samar-samar mengingat sebab dan akibat Alexei dan Sang Dewi dan mengangguk. "Ini hanya senior, aku khawatir kamu tidak akan bisa tinggal di sini." Jejak rasa malu tergantung di wajah Alexei. Setelah kekuatan magis ini, seluruh tanah Singhu telah berubah tanpa bisa dikenali. Guki melambaikan tangannya dengan bebas. "Tidak apa-apa. Terima kasih Lian Shen karena telah menyelamatkan nyawa muridku." Sumuhan menyingkirkan paksaan sebelumnya dan nadanya penuh rasa terima kasih. Menghadapi wanita yang hanya membutuhkan satu gerakan untuk menghancurkan perasaan spiritual Sentu Tianyin, Guki membangkitkan sedikit ketakutan di hatinya dan hanya melambaikan tangannya dengan lembut. Ini adalah Propon Pengrace yang dapat menyembuhkan pahitnya serangan dingin. Didorong oleh Sumuhan, Spirit Grace yang jernih berubah menjadi eliksir dan jatuh ke tangan Guki. Setelah penyelamatan selesai kemarin, Alexei telah memberitahu Sumuhan tentang semua prosesnya. Dia datang hari ini, selain menjemput keduanya, dia juga ingin berterima kasih kepada Guki secara langsung dan menyembuhkannya dari serangan balasan. "Terima kasih." Guki sangat gembira. Awalnya dia berencana untuk berkultivasi dan perlahan menyesuaikan diri. Tanpa diduga, tuan gadis ini juga orang yang sangat murah hati. Sumuhan sedikit mengangguk tanpa menyeret kakinya. Dia sudah memimpin Alexei dan Wei Ying ke dalam kehampaan. "Wah, jangan lupa syarat yang kamu janjikan padaku." Guki memikirkan sesuatu dan berkata, "Alexei berjanji, jangan pernah melupakannya seumur hidupmu." Suara tegas Alexei datang dari kehampaan. Pada waktu yang sama, di dunia Taishang, di pegunungan api Suar, semua nyala api menghilang digantikan oleh rasa dingin yang menusuk yang menembus hati. Seorang wanita membuka matanya dan kemarahan yang tak ada habisnya membara di matanya. "Beraninya kau menghancurkan pikiranku, mencari kematian." Sentu Tianyin sangat marah dan kekuatan es yang menembus orang seolah-olah tidak terkendali, ingin menembus dan membunuh di pegunungan ini. Jika dia bisa datang ke domain surga dan bumi, dia tidak akan begitu proaktif oleh seorang wanita. Namun, wanita misterius berambut putih itu sebenarnya mengambil sebab dan akibat dari dunia tertinggi yang jelas tidak biasa. Pembatasan sialan ini. Sentu Tianyin masih marah dan merajalela. Burung es, Warner dengan transmisi suara. Biarkan dia pergi ke alam surga dan bumi dan mengambil kembali batu Gyokono dari es dan dunia bawah. Raungan Phoenix yang keras bergema di seluruh pegunungan Penghu dengan transmisi suara Sentu Tianyin, dan beberapa sosok beredar menghilang ke dalam kehampaan yang luas ini. Karena itulah ada sesuatu yang dia tinggalkan untuk putrinya. Dia secara alami membutuhkannya untuk mengambilnya dengan tangannya sendiri. Itu juga merupakan ujian bagi putrinya. Bersambung.